beberapa sumber kalau kita lihat memang pertahanan cyber atau pertahanan siber atau cyber defense mengarah kepada mekanisme pertahanan jaringan komputer termasuk respon terhadap perlindungan infrastruktur kritis, termasuk juga informasi organisasi. Dan beberapa referensi mengarah kepada kalau cyber defense itu dampak yang diakibatkan adalah kepada keamanan negara gitu ya, sehingga eskalasinya kalau baru gangguan cyber yang kecil itu masih bisa diatasi kaitannya nanti dengan keamanan, tetapi ketika dia sudah menyangkut kepada aset negara, kemudian keamanan negara, maka dia dieskalasi menjadi sebuah keamanan cyber. Ini dari salah satu kampus juga begitu, pertahanan cyber tentang entitas kemampuan untuk menggagalkan serangan maya saat melalui keamanan siber. Ini melibatkan proses dan praktek yang akan mempertahankan jaringan, data, node, dan sebagainya. Nah, dari sumber lain, kalau kita lihat kepada Uni Eropa atau kepada NATO ya, itu dia juga mempunyai konsep tentang cyber defense. Di Uni Eropa itu cyber defense itu difokuskan pada operasi militer yang dipimpin oleh Uni Eropa, sehingga komandan operasional menciptakan dan memelihara kesadaran cyber secara situasional. Kemudian untuk NATO, bagian dari tugas ini mempertahankan kolektif NATO, sehingga fokus utama NATO dalam pertahanan dunia maya adalah untuk melindungi jaringannya sendiri dan meningkatkan ketahanan di seluruh aliansinya. Jadi secara bersama-sama mempertahankan jaringannya. Kemudian ada satu sumber lagi dari NSA, aktif cyber defense adalah komponen dari pendekatan keseluruhan Departemen Pertahanan untuk operasi cyber defense. Nah, kalau di Indonesia saya coba lihat untuk pertahanan cyber atau cyber defense itu diatur dalam Permenhan nomor 82 tahun 2014 tentang pertahanan siber. Kemudian tadi pembicara sebelumnya juga sudah menyampaikan tentang industri cyber ya, industri militer diatur dalam peraturan perundang-undangan juga. Nah, kalau di Indonesia ini saat pertahanan cyber ada di sana, sedangkan kalau keamanan siber atau cybercrime itu nanti muaranya kepada Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE, kita punya Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008, kemudian diperbarui dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, di mana mengatur tentang tindak kriminal cyber yang sebenarnya itu merupakan satu peraturan perundang-undangan untuk menjadi payung dalam membangun keamanan cyber. Sedangkan pertahanan cyber itu menggunakan undang-undang. Kemudian ada satu lagi, Perpres yang mengatur tentang BSSN. Saya kira tadi sudah disampaikan juga oleh beberapa pembicara. Jadi kalau melihat konsep dari pertahanan siber itu sepertinya ada dua ya kalau di kita ya. Satu, keamanan cyber yang arahnya adalah mencegah terjadinya kriminal cyber, kejahatan-kejahatan cyber yang skalanya kecil dalam tanda kutip ya, yang terjadi secara perorangan atau lembaga-lembaga yang lembaga-lembaga swasta begitu. Nah, kemudian kalau kejadian itu eskalasinya meningkat sehingga meningkatkan akibatnya lebih besar kepada keamanan negara, maka masuk kepada pertahanan siber. Sehingga saya mencoba melihat bagaimana keamanan cyber itu dapat mempengaruhi kedaulatan negara, itu terkait dari mulai gangguan terhadap keamanan siber, kalau skalanya membesar,
itu akan mengakibatkan gangguan terhadap keamanan siber yang skalanya adalah negara gitu. Sehingga ini memang terkait kalau di kita ya, meskipun nanti lembaga atau institusi yang menanganinya itu dibagi, kalau secara garis besar kan kita untuk cybercrime atau keamanan cyber itu nanti akan ditangani oleh kepolisian, sedangkan untuk keamanan siber yang arahnya adalah nanti kepada keamanan negara akan ditangani oleh TNI, yang ada 3 matra yang dalam pembicaraan hari ini ada wacana untuk menambah 1 matra lagi ya, matra di cyber. Nah, saya lihat juga di kepolisian juga sudah mulai, Pak Kapolri yang baru sudah menyampaikan juga rencana pembentukan cyber police ya. Saya kira untuk cyber truk juga sudah pernah dibahas dan di beberapa kesempatan, hanya secara formal memang matra cyber belum menjadi masih 3 matra gitu. Jadi kalau melihat kondisi saat ini, maka jelas bahwa kemampuan suatu negara untuk mengatasi serangan cyber dari pihak luar atau dari pihak manapun ya, itu sangat penting, karena serangan cyber yang kecil-kecil itu nanti akan terakumulasi dan pada akhirnya akan juga bisa menyerang aset-aset yang lebih besar, sehingga bisa mengganggu keamanan negara yang akhirnya akan menjadi gangguan terhadap keamanan negara, sehingga masuk ke ranah cyber defense. Oleh sebab itu, kemampuan negara itu bisa diterjemahkan kemampuan SDM-nya dan juga kemampuan dalam penguasaan teknologi atau industri. Nah, karena teknologi cyber itu sangat erat sekali dengan kemampuan SDM-nya, sehingga kadang-kadang teknologi yang berasal dari luar, kadang-kadang ada semacam keraguan kita, benar nggak sih ini aman gitu ya. Oleh sebab itu memang terkait sekali, negara-negara yang punya keamanan siber kuat, pertahanan siber kuat, biasanya juga punya industri dalam negeri yang kuat dalam industri cyber. Mungkin kita bisa lihat beberapa negara yang cukup kuat dalam pertahanan cyber ya di dunia ini, seperti Israel, Rusia, Korea, Amerika gitu, rata-rata memang industri cybernya sudah sangat kuat, sehingga ada korelasi itu. Nah, topik yang kedua yang diberikan kepada saya, bagaimana taksonomi cyber defense ini gitu. Nah, saya mencoba untuk melihat beberapa referensi. Ternyata taksonomi cyber itu juga orang memandangnya berbeda ya. Ini saya akan melihat ada 3 sumber yang mencoba menyampaikan tentang taksonomi cyber. Ini sumber yang pertama, dia melihat cyber dari sisi aset, capability, dan preparation process. Nah, aset itu dia akan lihat hardware, software, information, dan people. Gitu ya. Aset, jadi orang itu termasuk aset dalam taksonomi ini. Kemudian capability itu masuk nanti passive defense, kemudian active defense, collaborative defense, dan aktornya siapa. Ini maksudnya aktornya apakah aktor yang terorganisasi atau aktor yang tidak terorganisasi. Nah, sehingga taksonomi ini memberikan cara pandang bahwa sebuah cyber defense itu bisa kita urai dari sisi aset, capability, dan proses. Proses nanti terkait dengan plan, communication, activate, dan evaluate. Nah, sumber lain yang lebih simpel itu melihat taksonomi cyber defense ini ya dibagi saja dalam beberapa subdomain, gitu ya, menyebutnya subdomain, bahwa nanti ada di dalam cyber, dia menggunakan istilah cyber security, tapi ini kalau saya ikuti penjelasannya maksudnya untuk cyber defense juga gitu. Nah, taksonominya dia akan membagi menjadi cyber risk, kemudian cyber security control, cyber security vulnerability, cyber security attacks, party, dan seterusnya. Sehingga
dari domain cyber defense atau cyber security ini langsung dibagi pada subdomain yang akan dibahas menjadi taksonomi yang diusulkan oleh sumber ini. Ini sumbernya dari salah satu kampus. Dan sumber yang ketiga, taksonomi yang ketiga maksudnya ini dari European Commission Science and Knowledge Service. Dia membagi taksonominya dengan melihat satu sektornya dilihat, kemudian domain risetnya, dan satu lagi adalah teknologi. Sehingga sebuah cyber defense nanti akan bisa dilihat dari ini untuk sektor apa, kemudian teknologi yang dibutuhkan, kemudian membutuhkan riset apa saja di sana. Untuk pengembangan taksonomi ini dibuat untuk tujuan pengembangan industri cyber di negara-negara di European Commission ini. Nah, saya belum menemukan yang di Indonesia, mungkin sudah ada ya Bapak Ibu yang sudah aktif di sini. Tadi saya kira pembicara sebelumnya juga sudah memberikan satu sudut pandang bagaimana melihat pengembangan industri cyber. Mungkin kalau diteruskan, diolah, itu juga bisa menjadi taksonomi yang bisa kita jadikan acuan bersama. Nah, kemudian yang ketiga, topik yang diberikan saya adalah tentang awareness. Jadi di berbagai negara dan pengalaman juga sebuah keamanan cyber atau cyber defense itu pada akhirnya muaranya nanti kepada awareness atau kesadaran dari warga negaranya, kesadaran dalam menggunakan teknologi maupun kesadaran dalam mengembangkan industrinya. Karena kesadaran mengembangkan industri itu akan menjadi satu kekuatan bahwa teknologi yang dipakai itu memang betul-betul kita percaya dan betul-betul aman gitu, secure. Karena dengan mengembangkan teknologi sendiri itu kita akan mempunyai teknologi yang aman. Dan yang kedua, awareness dalam penggunaan teknologi. Nah, awareness dalam penggunaan teknologi penting karena pada akhirnya awareness titik lemah yang paling, kalau kita belajar tentang cyber security atau cyber defense, titik lemah yang paling krusial adalah orang di balik semua teknologi itu. Nah, mari kita lihat berapa. Nah, ini ada satu pertanyaan, apakah kejahatan dunia maya merupakan masalah keamanan nasional? Nah, ini beberapa kejahatan yang terjadi di dunia maya atau cybercrime, ketika jumlahnya menjadi besar dan kemampuan attackernya itu meningkat, maka itu akan menjadi satu potensi untuk mengganggu keamanan negara. Jadi salah satu serangan misalnya kepada infrastruktur perbankan misalnya, kalau itu dilakukan secara masif dengan kemampuan yang cukup tinggi, maka itu akan mengganggu sistem keuangan satu negara. Jadi sebenarnya kejahatan dunia maya atau cybercrime itu satu titik awal nanti kalau itu tidak ditangani secara betul itu akan terakumulasi dan menjadi besar sehingga akan mengganggu keamanan negara. Nah, ini kita tahu salah satu contoh kemarin waktu terjadi WannaCry, satu gangguan terhadap satu rumah sakit karena akibat serangan WannaCry itu bisa mengakibatkan gangguan. Nah, kebayang kalau yang diserang misalnya belasan atau puluhan rumah sakit gitu ya, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Nah, ini juga bisa menyebabkan tadinya hanya cybercrime biasa, tetapi kalau jumlahnya besar, maka itu bisa menjadi persoalan di keamanan siber atau cyber defense. Saya kira banyak contoh-contoh yang terjadi di kita ya. Nah, contoh-contoh yang sederhana seperti penipuan-penipuan yang terjadi di WhatsApp, di instant messenger gitu. Nah, kalau itu jumlahnya banyak, saya kira itu akan menunjukkan kesiapan atau tingkat awareness satu negara yang pada akhirnya kalau itu sering terjadi ya berarti cyber defense-nya juga akan menjadi persoalan. Kenapa? Karena para
pelaku yang terlibat di dalam cyber defense kadang kan bersosialisasi juga ya menggunakan sosial media dan sebagainya. Nah, ketika menggunakan itu maka dia akan berinteraksi juga dengan yang lain sehingga informasi-informasi yang harusnya tidak bisa keluar itu bisa keluar kalau tidak mempunyai cyber awareness yang cukup tinggi. Jadi pada akhirnya salah satu riset mengatakan bahwa cyber security atau cyber awareness yang paling penting itu ya terletak pada kemampuan diri sendiri gitu ya. Nah, beberapa awareness itu perlu disampaikan kepada kelompok-kelompok ini. Saya kira waktu saya hampir habis, saya coba jump ke slide yang ini ya. Nah, kadang-kadang kita berpikir bahwa kita tidak menjadi bagian yang akan diserang oleh attacker. Tapi jangan salah bahwa semua data tentang kita itu sudah ada di perbankan, kita sudah punya kredit card, kita sudah punya account gitu ya, data kita ada di sana. Kita ikut asuransi atau menjadi pasien di rumah sakit, data kita juga sudah ada. Jadi sebenarnya data kita itu, data setiap orang itu sudah tersedia di tempat-tempat lain, sehingga cybercrime atau serangan cyber kepada satu lembaga, beberapa lembaga itu juga akan menyebabkan akibat yang cukup serius kalau jumlahnya cukup besar. Ini tip untuk membangun awareness. Saya kira awareness ini menjadi satu hal yang kelihatannya simpel, tapi menjadi hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Jadi rata-rata semua terjadinya serangan siber dalam skala besar itu diawali dengan keteledoran seseorang karena terkait dengan awareness. Sehingga beberapa tip yang biasanya disampaikan untuk awareness itu ada mengamankan jaringan, kemudian kita tetap selalu update dengan software kita, kemudian kita lindungi ketika kita berhubungan dengan seseorang, ketika berhubungan dengan perangkat lain, dan kita melakukan perlindungan terhadap login kita. Dan hal yang paling penting yaitu biasanya awareness itu sangat erat dengan pengelolaan passwordnya. Kita punya berbagai macam password untuk ATM, untuk HP, kita punya Mac punya juga gitu ya, sehingga kadang-kadang ini menjadi persoalan juga. Di satu sisi kita harus ingat semua password itu, jadi kita catat di satu tempat, tapi ketika kita mencatat, nah di situ titik lemahnya. Kalau kita nggak mencatat, kita nggak bisa ingat itu semua password. Nah, pertanyaannya apakah juga semua password yang kita gunakan sama semua? Nah, itu juga. Jadi memang dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi untuk satu kehidupan, maka ini akan meningkatkan juga kelemahan dan sekaligus awareness. Saya kira waktunya sudah habis ya. Ya, betul Bapak. Saya kira ini yang terakhir, saya kira untuk melindungi password sudah ada berbagai macam trik ya. Saya kira bukan soal caranya, tetapi memang balik lagi kepada kesadaran kita, awareness kita untuk menjalankan tip-tip itu. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan lagi waktunya.